Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Fajrul Shodiq, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 26. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls. Impuls merupakan pesan yang diterima oleh reseptor, kemudian dibawa oleh neuron. Bagian dari neuron itu sendiri terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua serabut saraf berupa dendrit dan akson. Dendrit sendiri berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel saraf. Berbeda dengan akson yang mengirimkan impuls dari badan sel saraf ke saraf yang lain. Mekanisme penghantaran impuls dapat melalui dua cara, yakni cara pertama melalui sel saraf dan cara kedua melalui sinapsis. Mekanisme yang pertama yakni melalui sel saraf atau aliran listrik. Penghantaran impuls baik melalui tahapan ataupun rangsangan melalui akson bisa terjadi karena terdapat perbedaan potensial listrik antara bagian dalam dan inti sel. Saat sel beristirahat, kutub positif berada pada bagian luar sedangkan kutub negatif berada pada bagian dalam. Diperkirakan bahwa rangsangan pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik selama sesaat. Perubahan ini disebut dengan depolarisasi. Apabila impuls sudah terlewat, sementara waktu sel saraf tidak dapat dilalui impuls kembali karena terjadi kembali perbedaan potensial listrik seperti sebelumnya. Energi yang digunakan yakni hasil dari pemapasan sel yang dilakukan oleh mitokondrit di dalam sel saraf. Stimulasi yang tidak kuat tidak menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik yang diantarkan ke ujung akson, dari akson diantarkan ke neuron lainnya. Semula impuls yang diterima memiliki bentuk yang sama, namun respon yang diberikan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Di dalam sel kation utamanya adalah K+, sedangkan Na+ berkonsentrasi rendah. Sedangkan di luar sel, kation utamanya adalah NH+, sedangkan K+ berkonsentrasi lebih rendah. Energi potensial membran dipertahankan dengan memompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel sehingga konsentrasi K+ di dalam sel tetap tinggi dan Na+ tetap rendah. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi, di mana akan melewati berbagai tahap. Tahap yang pertama adalah polarisasi atau tahap istirahat, di mana neuron tidak menghantarkan impuls. Saluran ion Na+ dan K+ akan tertutup. Keadaan di bagian membran bermuatan positif, sedangkan di bagian permukaan dalam membran bermuatan negatif. Kemudian tahapan yang kedua adalah depolarisasi. Tahap ini akan terjadi jika neuron diberi rangsangan sehingga saluran NH+ akan terbuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan listrik atau penurunan gradial listrik di mana bagian luar membran menjadi muatan negatif dan di bagian dalam membran menjadi muatan positif. Depolarisasi selanjutnya akan terjadi jika saluran tambahan NH+ terbuka, sedangkan saluran K+ tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di mana bagian dalam membran terjadi lebih positif. Kemudian tahapan yang terakhir merupakan tahapan repolarisasi di mana saluran NH+ akan menutup dan tidak akan aktif, sedangkan saluran K+ terbuka sehingga ion K+ keluar dan menyebabkan bagian dalam membran jadi negatif. Jika saluran K+ tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan di dalam membran menjadi bermuatan lebih negatif. Hal ini akan kembali tahap istirahat di mana disebut polarisasi. Yang kedua, di sini akan dijelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls menjadi sinapsis.
Apa sih sinapsis itu? Jadi sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan-tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neuron transmitter yang disebut fasikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berujutnya yang membentuk sinapsis disebut posinapsis. Bila impuls sampai ujung neuron, maka futikula bergerak dan melembur dengan membran prasinapsis. Kemudian fasikula akan melepas neuron transmitter berupa asetilkolin. Neuron transmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyebarkan impuls di diri neuron prasinapsis ke posinapsis. Neuron transmitter ada bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin yang dapat disaraf simpatik dan dopamin, serta serotonin yang terdapat di otak. Asetilkolin kemudian berdifusi melalui celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf. Berikutnya, bila asetilkolin sudah melepaskan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinisasi yang dihasilkan oleh membran posinapsis. Nah, mengapa sih kita harus mengetahui tentang impuls dan mekanisme penghantarannya? Karena hal tersebut akan mengantarkan kita pada gerak pola koordinasi, di mana gerak pada umum dilakukan secara sadar, namun ada pula gerak tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Bagaimana sih terjadinya gerak refleks? Nah, contohnya kita memegang benda-benda yang panas seperti panci panas. Pada saat itu pula sel reseptor pada kulit akan menerima rangsangan berupa tusukan atau stimulus. Nah, stimulus yang sudah terdeteksi diterima oleh saraf sistolis sebagai sinyal listrik. Kemudian sinyal diteruskan ke sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik. Kemudian sinyal respon tersebut akan dihubungkan dan dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Kemudian otot biceps sebagai efektor organ berkontraksi dan menjatuhkan tangan dari sumber panas. Nah, saat otot biceps itu berkontraksi, hal tersebut yang disebut dengan gerak refleks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.